Udah berapa tahun kira-kira di pesantren? Kalau saya tuh baru Baru lah ini. 3 tahun, 4 tahun lah. Kira 4 tahun dari kelas 1 SMA sampai ke ngabdi. Jadi kira-kira apa lah rasa pas dah mondok ya rasanya ketika mondok? Dulu sebelum saya mondok rasa dalam ke dalam pelajaran lah, Pak. Kalau misalnya sebelum saya mondok dulu pas dalam belajar ya, ketika kita mau belajar keseriusan memang saan. Dulu ya sebelum masuk pondok. Hanya untuk sekolahan hanya untuk sekolah, untuk ikut untuk kan cewek, untuk kan apa? Untuk kan cari perhatian dari biak. Gitu. Sekali dia masuk pondok, kita tiba-tiba tahu cuman rasa serius apa yang kita dapatkan galak. Apa rasa yang belajar, kalau misalnya kita serius betul-betul, apa sih yang akan kita dapatkan galak. Jadi pikiran langsung masuk langsung pondok tuh. Jadi waktu pas nak masuk pondok kemauan seorang atau kemauan orang tua memang kemauan seorang. Kemauan seorang. Dulu memang sih dulu sebelum saya masuk pondok, pikiran tentang pondok udah bagus. Misalnya yang pertama dulu saya mikir pondok memang kasarnya nakuti gitu loh bahaya gitu aku mikirnya. Pas masuk bedanya pas kita masuk tuh rasa persaudaraan tuh memang kuat. Rasa persaudaraan kuat memang pas kita belajar juga memang ada tujuan yang kalau kita capai pas kita belajar gitu apa tujuannya ada. Ndak nak sekadar belajar masuk enggak bedanya yang pondok tuh bedanya. Misalnya kita serius ada tujuan. Misalnya kita tidak serius kalau apa yang kita dapatkan ada pikirannya memang hadapnya lah. Itu yang pas baru masuk pondok ada enggak kira-kira masih nak kabur? Sana lu. Pas pertama masuk dulu memang udah langsung kasih suke soalnya kan langsung kawan doan gila doan apa namanya doan pas masuk pun kasih doan nakal memang langsung ngikut taatnya rasa takut dah lah ngapain doan tahu lah tiba-tiba taat iyalah kali berkahnya di pondok. Ngikut alur berarti. Sebelum masuk pondok kan ada peraturan bosnya melanggar kalian. Pas mau di pondok tuh tiba-tiba taat doan tahu lah ngapain. Sedap berkah berkah. Jadi kan berarti suke lah ibu mondok sukenya. Jadi doan rugi. Tanya kita semuanya yang kawan-kawan semuanya pun misalnya nak mondok yuk langsung misalnya ragu-ragu. Soalnya apa? Di pondok tuh bedanya dengan sekolah-sekolah lain. Maaf bukan nak merendahkan sekolah lain atau cuman pun di pondok tuh ilmu pas kita belajar rasanya itu memang beda. Rasanya memang beda. Bukan macam kita sekolah. Bukan macam sekolah di luar. Rasa manfaatnya itu memang langsung masuk langsung datang ke kita manfaatnya itu. Langsung datang mau sekarang ataupun nak kalah. Ini memang langsung datang Kan kita kan ada dengar berita-berita terbaru tuh. Ada yang mengatakan tempat pesantren tuh tempat radikal, tempat yang daan betul. Ya gimana lah pendapat muslimin tentang pendapat orang yang daan betul macam ini? Pun saya daan setujunya. Soalnya orang yang pendapat dia belum belum suah belajar, belum suah merasakan gimana sih kehidupan di pesantren cobalah asal ngomong nang dengarkan dari melihat dari kawan entah dapat berita dari belum tahu kebedalannya dalam pesantren. Cobalah masuk sehari aja 2 hari 3 hari 4 hari 7 hari minimal 7 hari lah. Insya Allah batah rasanya di anak pesantren kecuali orang yang memang dipaksa nak masuk. Pun misalnya kemauan seorang nak coba pesantren coba sana ragu-ragu selama 7 hari minimalnya insya Allah langsung batah. Pun sehari 2 hari payah nak memahami. Nanti kan gimana tanggapan kawan setelah muslimin mondok tuh kan pas biasanya kan kalau kita di pondok kan ada libur. Dan pas kita kumpul dengan kawan kita apa tanggapan kawan kita pas kita kumpul kan sedangkan kita anak pesantren dia anak luar gimana lah pendapat mereka? Biasa aja kami pas di kampung misalnya saya balik
Ya memang biasa aja rasanya. Ada lah rasa ada BD lah HW-nya gitu. Rasa ada segan-segan nak ngolok ya. Ngolok sih ada lah sikit-sikit kan kawan lah biasa. Tapi dah nak parah macam nak dolok gitu. BD gitu rasanya weh. Kawannya rasa BD dan rasa jahat-jahatnya weh. Buruk-buruknya sudah ngilang. Jadi sami aja kayak sadap rasanya. Dan macam nak sebelum-sebelumnya. Selama aku muslimin tuh mondok di pesantren kan, apalah yang udah aku muslimin dapat di pesantren sehingga juga bisa nambah motivasi kepada kawan-kawan yang belum suah mondok, yang takut nak mondok, kita kadang belum tahu fungsi dari kita mondok. Kita tanya aku muslimin apa yang didapat setelah kita mondok di pesantren. Misalnya jelaskan satu-satu banyak rasanya. Tapi manfaat yang paling besar yang saya dapatkan di pesantren tuh ngaji pandai. Bukan pandai sih, alhamdulillah rasanya mantap lah guys. Maksudnya kan dari sebelum kita mondok, ketika setelah mondok emang jauh perubahannya bacaan kita. Bacaannya banyak perubahannya guys. Juga pas dah masuk di pondok memahami suatu pelajaran itu memang lebih mudah, lebih senang. Biasa gitu, misalnya dolok gila belajar pelajaran payah. Kali dah masuk itu biasanya kita sekali baca dah paham, sekali jelaskan dah paham. Jadi senang kayak masuk tolen. Jadi usan ragu-ragu lah ya, disarankan pondok lah zaman kini ya gitu. Apalagi jangan kini itu kan udah fitnah banyaknya kan. Fitnah banyak, media sosial makin jadi. Yang kita di pesantren kan ada dilarang mainkan HP, jadi kita tidak terhindar dari maksiat-maksiat HP. Terjaga sedikit lah ya. Alhamdulillah lah. Biarpun tidak semaksimal mungkin terjaganya, tapi alhamdulillah lah terjaga. Asal nak terjaga agak jauh lah dari yang misalnya yang kotor-kotor, yang jahat-jahat ya. Alhamdulillah. Jadi kami sarankan yang masuk lah pondok. Alhamdulillah. Kemudian yang aku muslimin rasakan ketika balik kampung kan awalnya dari pesantren, ketika balik kampung, apa respon masyarakat terhadap aku muslimin yang pernah mondok? Baiknya biasanya kalau nak tagor biasanya orang manggil, Pak Ustad nak kemana ya? Pak Ustad, pakai Pak Ustad terus loh. Dipanggilkan Pak Ustad. Padahal juga masih mudanya nih, saya belum janggal lah, saya masih nak dengar nak didengar Pak Ustad nih uangnya. Tapi ya gimana lah orang nak manggil segati orang kita itu terima aja kan menjadi doa mudah-mudahan digabung lah. Pas banyak alhamdulillah rasa kasih sayang orang dengan kita itu rasa makin banyak sampai waktu kan ada orang ngatakan mus katanya usah nak nikah dulu. Sayang masih kami engkau senak sampai kau jauh dari kampung katanya. Rasa sedih juga dengarkan, tapi gimana lah kita yang lancar ilmu kan. Nak nikah juga galak, entah nak lakak nikah, entah nak kemana-mana kan. Sampai gue orang ngomong saking sukeng gitu lakak kita masuk pondok, balik dari pondok datang ke kampung jadi orang dan kena jadi jadi orang bermanfaat gitu. Alhamdulillah nyan. Jadi gitu saran aku muslimin tuh kepada pemuda-pemuda yang masih ragu nak mondok, seperti apa saran aku muslimin? Saran saya, misalnya kita nak mondok, nggak usah nak ragu-ragu, masuk aja. Pokoknya pondok mana pun yang nak kalian masuki, sebenarnya semuanya bagus. Tergantung macam mana kalau kalian kita semuanya yang masuk pondok mengondisikan diri di sini. Pun misalnya kita malas, kita dapatnya apa? Pun misalnya kita rajin, kita dapatnya apa? Pikir, tinggal kita mikir. Pun misalnya kita betul-betul belajar di pondok, gitulah kita dapatnya. Pun misalnya kita doan betul belajar di pondok, itulah kita dapatnya biasa aja. Gini pesan saya. Berarti kan bukan hanya pondok yang menentukan kesuksesan kita kan. Berarti yang menentukan kesuksesan kita yang paling utama adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh, berarti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Jadi